Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamarullah. Saya tamatan dari STAN Zawiyah Codkala Langsa, dan saya juga menamatkan program magister saya di Universitas Syah Kuala dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris S1 dan S2-nya. Jadi untuk seterusnya pada mata kuliah ini saya akan bersinergi dengan Ibu Barep Sarinauli. Kita akan mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1. Jadi dalam penguasaan bahasa Inggris, tidak hanya bahasa Inggris tapi juga pada sebuah bahasa, we need to master at least 4 skills. Ada 4 kemampuan yang harus kita pelajari untuk sebuah bahasa. Yang pertama tentu saja itu mendengar, kemudian berbicara, lalu membaca, dan terakhir menulis. Maka tidak heran ketika di setiap jenjang apapun yang akan dinilai itu adalah menulis, termasuk ketika kita menyelesaikan S1, S2, S3 dan kegiatan postdoktoral seperti demikian juga. Tidak lupa juga saya menambahkan bumbu-bumbu untuk sebuah bahasa, yaitu tentang tata bahasa atau grammar dan juga kosakata, vocabulary. Jadi untuk pertemuan pertama, di mana itu kita akan mempelajari atau mengenal kembali atau mengintip apa saja rekomendasi atau tips bagaimana sih untuk bisa lebih mudah berbahasa Inggris untuk pemula. Jadi pada pertemuan pertama, I will try to share the tips of learning English for beginners. There are 6 tips, ada 6 tipsnya. Itu yang pertama itu kita pelajari dulu kata-kata yang paling umum. Kata-kata yang paling umum itu biasanya terkait dengan kata-kata yang ada aksinya atau ada proses kegiatannya. Kemudian yang kedua itu kita janganlah kita terlalu fokus dulu kepada tata bahasa. Tata bahasa penting, tetapi kalau kita when we are trying to speak, orang-orang akan lebih flawless untuk mengeluarkan idenya ketika tidak memikirkan tata bahasa. Jadi idenya dulu tersampaikan, tata bahasa nanti kita bisa atur. Kemudian yang ketiga itu kita tenses itu menjadi sebuah momok ketika seseorang try to learn English. Jadi kayak susah banget ya bahasa Inggris. Tidak, sebenarnya kita harus tahu konsepnya aja gitu. Sama seperti matematika, bahasa itu juga ada pola. Saya nggak menyebut rumus karena rumus itu untuk matematika. Kalau untuk bahasa itu namanya pola. Jadi pola tenses di bahasa Inggris yang utama itu ada 3 saja terlebih dahulu. Ada masa kini, masa lampau, dan juga masa depan. Itu saja dulu yang kita konsepkan. Kemudian tips yang keempat adalah kita alokasikan waktu. We allocate our free times or our busiest time, if you have time, for listening. Jadi kita sediakan sedikit waktu untuk menambah kemampuan mendengar bahasa Inggris kita. And then kita setelah kita alokasikan waktu, kita aplikasikan, kita integrate English in our daily routines. Jadi kita terapkan kepada orang-orang di sekeliling kita, apakah di sekolah, apakah di keluarga, atau di tempat-tempat atau scope lainnya. Kemudian seringlah untuk berlatihan. Itu merupakan tips yang paling terakhir. Bagi seorang guru itu lebih bagus kita mengajar daripada kita belajar. Karena ketika kita mengajar, at the same time we learn. Jadi ketika kita mengajar, kita sekaligus kita belajar di situ. Malah lebih strong, lebih kuat ketika kita mengajar. Sama juga ketika kita belajar bahasa Inggris, kita latihan dan kita coba ajarkan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi untuk itu saja video untuk pengantar pertemuan pertama. Akan ada kuis untuk lebih pemahamannya lebih mantap, tetapi tentu saja
dibarengi dengan pembacaan teks modul yang sudah saya unggah di Google Classroom. I think that's all for this introductory video. I will see you on the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.